Halo Kamas Bayu Tulur semuanya, balik lagi di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Kali ini konten baru namanya adalah Hidden Gems di Jogja. Kali ini aku nemu penginapan yang murah banget, harganya cuma 150 ribuan. Ini memang lokasinya tuh yang aku tadi sebut ya, Hidden Gems. Jadi agak masuk ke pelosok, jarang banget orang tahu, tapi ini fasilitasnya keren banget, berasa homey. Namanya adalah Dalem Padma Asri Guest House Yogyakarta. Ini kembali ya, aku dapat di Traveloka harga Rp150.000. Aku taruh di link di deskripsi kalau misalkan Kamas Bayu Tulur semuanya pengen banget ikutan booking atau dapat harga lebih murah, mana tahu ya. Silakan booking dari sekarang. Langsung sekarang kita cari tahu cara ke sananya dulu ya. Namanya juga Hidden Gems ya, jadi aku mau kasih cara menuju ke Dalem Padma Asri Guest House dulu. Cara pertama adalah patokannya Monumen Jogja kembali. Ini ambil jalan ke arah Jalan Palagan Tentara Pelajar. Nanti ketemu lurus aja sekitar 2 menit. Ada kantor pos dan juga ada Tugu Jogja lagi. Kemudian ada Plang, aku lupa namanya. Jadi patokannya adalah kantor pos ini ya, dan juga Tugu ini. Dari arah tadi belokan menuju ke Jalan Tentara Pelajar itu sekitar 2 menit. Dari Tugu Jogja ini kita langsung masuk aja lurus sekitar 5 menitan sampai ketemu dengan ini nih, ada belokan ya, patokannya adalah Red Doors. Nah ini ambil belok ke kanan aja, nanti lurus lagi. Kang Mas Bayu Tulur semuanya ngikutin jalan, gak usah belok-belok, lurus aja sampai ketemu Plang lagi. Ini penunjuk arah ke Gria Desa lah, patokannya kayak gitu ya. Kemudian belok kanan lagi, lurus sekitar 3 menitan. Nanti kita akan melewati banyak banget nih. Ternyata di sini ada banyak banget hidden gems yang who knows ke depan kita juga akan review. Cuman sekitar 5 menitan kita udah sampai nih ke Gria Padma Asri. Jadi patokannya dari jalan utama itu cuman 5 menitan aja gitu. Tapi kita langsung ketemu dengan guest house yang ini beneran homey. Ini baru cara pertama. Cara kedua, ini dari arah Semarang atau mungkin dari Magelang begitu ya, di Jalan Magelang Jogja. Patokannya adalah Suzuki. Kemudian nanti ada Pelang di sini, Atro Bangsa atau apa gitu, aku lupa. Pokoknya pelangnya kayak gini ya, nanti bisa dilihat, semoga nggak berubah begitu. Kita tinggal ngikuti jalan aja. Kurang lebih sekitar 5 menitan nih, kita melewati gang begitu. Menuju ke, nah ini tadi, Melati Gelondong ya, itu patokannya itu. Kemudian ngikuti jalan ini aja lurus terus sekitar kurang lebih nggak sampai 5 menit sih. Nanti ada pertigaan. Nah kayak gini, ada pecel lele. Kemudian nanti kita ambil ke kanan aja sampai ketemu gudeg. Nah dari gudeg Bunur ini ya kita langsung belok ke kiri, Kamas Bayu Tulur semuanya. Nanti tinggal lurus aja lagi ya sampai mentok ketemu Indomaret. Nah Indomaret atau Apta ini tadi ya. Kemudian nanti belok ke kanan lagi, kurang lebih sekitar 1 menit kita udah nyampe deh di Dalem Padma Asri Guest House. Yang ini lokasi sebenarnya di Maps ya, ada di Jalan Padma nomor 23, Panggung Sari, Sariharjo, Ngaglik, Sleman. Ini jujur aku pakai Google Maps akurat, jadi jangan takut kalau mau nge-maps gitu ya. Pastikan udah bener mapsnya. Langsung aja kita unboxing. Ini depan ada tempat untuk kita naruh motor, garasi lah ya. Parking areanya itu lumayan luas. Meskipun ini depan itu juga ada Joglo Padma, kalau nggak salah yang punya juga sama. Jadi kalau misalkan yang di hostel atau di penginapan ini penuh, ini bisa parkir di depannya ya. Suasananya memang homey banget, kayak berasa kita pulang ke rumah gitu. Depan tuh teras minimalis, ada 2 kursi amben ya. Ini disebutnya apa sih kalau Jawa? Untuk duduk-duduk di depan. Kemudian minimalis aja di ruang reception ini. Dekorasinya minimalis tapi ini kayak Jawa tua gitu ya, heritage banget. Nih kursi yang tampaknya ukiran-ukiran gini tuh udah lama banget nggak kita temuin kan di pasaran. Kemudian ada reception, ini juga aku aneh banget ketika pesan di Traveloka, di hotel manapun tuh biasanya tetap dimintain KTP. Cuman di sini kita cuman tanda tangan aja di voucher Traveloka yang mereka print. Tapi juga tetap dijelasin fasilitas di penginapan ini begitu ya. Dan kita langsung masuk ke lobby. Ini lobby kedua ya, begitu kita selesai di sebelah reception ini ada tempat, nggak tahu ini unik banget, tapi untuk yang punya six sense mungkin agak-agak begidik ya, karena di sini kebetulan pencahayaannya juga agak temaram. Ini siang hari loh, padahal aku shot tapi masih kayak berasa gelap aja. Kemudian dingin hawanya.
Ini ada tempat untuk kita duduk-duduk, ada tempat kita main biliar, gamelan juga ada gitu ya. Tapi tetap nuansanya tuh agak-agak kurang gimana gitu. Nah ini untuk aku dapat di kamar standar kalau nggak salah ya, aku lupa tipenya, tapi paling murah. Namanya adalah Sinta. Puji Tuhannya adalah bangunan baru dong. Jadi ini kesan mistisnya udah nggak ada sih. Ini aku ngerasa nginep di sini pun nggak kerasa apa-apa, nggak ngerasa keganggu. Beneran sehomey ini, sekali lagi harga cuma 150 ribuan. Kamas Bayu Telur semuanya bisa dicoba. Ini kamar Sinta, beneran luas, serius. Ini kebetulan tipenya twin, jadi it's okay lah, karena aku juga nggak expect sih. Yang penting ini ngelihat review orang-orang kamarnya luas, serius luas. Jadi ini selimutnya ini juga kaget aku. Biasanya ya kalau selimut tebal itu kan kalau kita pakai selimut gitu tengah malam itu tetap ngerasa gerah gitu ya, karena tebel banget. Nah ini selimutnya itu nggak tebel tapi juga nggak tipis. Uniknya adalah ketika AC dinyalakan gitu ya, aku termasuk tipikal orang yang ketika malam tuh selalu kedinginan, selalu nyari selimut gitu, meskipun ketika mau tidur itu tetap ngerasa gerah. Jadi pakai AC, itu aku set di 23 derajat ya. Ini tengah malam aku tidak ngerasa kegerahan gitu ketika tutupan semua di dalam selimut. Ini surprise banget gitu. Dan ini colokan, oh ya view-nya dulu. View-nya kalau kamar Sinta 1, kita bisa ngintip tuh kolam renang siapa aja yang berenang ya. Karena tadi kolam renangnya juga, nanti aku akan shot juga lumayan, sebenarnya kecil enggak, gede enggak. Tapi kalau di situ ada 5 orang lagi renang tuh udah kayak berasa cendol. Jadi kita bisa ngintip untuk cari tahu oke atau enggak kalau kita mau berenang begitu ya. Dekorasinya sih standar ya, ada batik, kemudian patung Semar atau Gatot, aku lupa. Kemudian kursinya juga kursi kayu, dapat air mineral 2 buah, kemudian ada TV. Ini channel lokal sih ya, jujur. Kemudian ada AC juga. AC-nya juga ini termasuk tergolong baru ya. Meskipun sebenarnya nggak dinyalakan pun tetap berasa adem kok. Karena ini nggak tahu ya, bangunannya tuh keren gitu. Lemari juga gede, dapat 2 hanger, kebetulan dapat sajadah juga. Nih, ini meskipun hotel bukan syariah tapi nggak tahu kok dikasih sajadah. Jadi beruntung ada tempat sampah, kemudian kamar mandi. Ini juga ada penunjuk arah kiblat, cuman aku lupa untuk nge-shotnya. Ya, kita langsung cek area kamar mandi, nggak kalah luas. Ini juga aku surprise banget, 150 ribu rupiah Kamas Bayu Telur semuanya. Kita udah dapat kamar yang luas, kemudian kamar mandi juga luas. Air panasnya ini juga keren, juara. Ini nggak nunggu lama, itu langsung keluar gitu panasnya. Nyemburnya juga oke. Jadi kalau misalkan kebiasaan ya, spa di bawah shower pakai air itu tuh, aduh pasti ngerasa enak banget. Ini juga keren sih, luas. Aku ngerasanya tidak berbau jamban sama sekali, meskipun tidak ada exhaust, tapi ini ada jendela untuk keluar udaranya gitu. Jadi nggak terkesan kepep kalau orang Jawa bilang. Meskipun ini mancurnya ke arah pintu ya, airnya, jadi pintunya agak lapuk sedikit begitu. Kita unboxing sekeliling. Ini juga ada joglo yang dijadikan komunal area. Kalau kita kepengen banget ngopi-ngopi di sini gitu ya, ini bisa di area joglo ini sambil ngobrol sama tamu lain. Karena kebetulan yang kesini tuh rata-rata family ya. Dan ini nih, salah satu yang aku bilang hidden gems, lokasinya nyelempit tapi dapat fasilitas yang semuanya ada gitu ya. Ini kolam renang. Aku bisa bilang ini tidak luas tapi juga tidak kecil. Lumayan lah bolak-balik. Ini juga kedalamannya 150 cm. Kemudian yang pinggir itu kalau nggak salah 60-70an ya. Jadi hati-hati yang bawa bocil, jangan sampai nyemplung semua ya. Tetap dalam pengawasan orang tuanya gitu. Ini kolam renangnya juga minim kaporit. Aku tidak pakai kacamata renang. Aku tidak merasakan hawa-hawa kecut ya. Biasa kalau pakai kaporit itu biasanya agak-agak asem di lidah. Tapi ini aku tidak merasakan itu. Sekali lagi, harga cuma 150 ribuan. Dapat fasilitas segokil ini. Beneran aku rekomendasikan untuk Kamas Bayu Telur semuanya. Bisa pesen Dalen Fatma Asri Guest House. Bisa klik link di deskripsi. Aku taruh pembeliannya kalau misalkan Kamas Bayu Telur semuanya kepengen banget dapat harga sama kayak aku atau bahkan lebih murah kalau promo ya. Karena ini aku datang di hari libur begitu, tanggal merah. Kalau nggak salah wafat Yesus Kristus nih, aku nginep di sini nih. Ini beneran se-oke ini, beneran keren Kamas Bayu Telur semuanya. Aku rekomendasikan bener untuk Kamas Bayu Telur semuanya bisa menginap staycation. Ini
kayaknya aman sih kalau misalkan cari apakah kalau sama pasangan belum nikah nggak boleh, kayaknya nggak diperiksa sama petugasnya ya. Sebelah kolam renang ini adalah restoran, meskipun tidak menawarkan sarapan pagi. Hampir aku cek di tiap kamar, tipe kamar apapun di dalam Padma Asri Guest House ini tidak menyediakan sarapan, tapi bonusnya adalah free flow air mineral, teh dan kopi. Meskipun tadi di kamar kita kelihatan banget ya dikasih 2 mineral water kecil, tapi di sini gratis kopi, teh dan free flow air putih. Nih, air putihnya juga juara, ada panas, ada normal dan ada air es juga. Jadi komplit, keren banget. Dan disediakan pula ini dapur self service untuk bersama. Jadi kita bisa pakai dapur sepuasnya. Kita mau masak itu boleh di sini, asalkan selesai masak semuanya harus bersih seperti sedia kala. Ini juga ada kulkas, kalau misalkan bawa bir pengen banget naruh di sini biar dingin dulu juga oke. Ini juga keren nih, di sini resto merangkap komunal area ya, karena kebetulan di sini kemarin ketika aku staycation kebarengan sama Bapak Ibu Pak Lukman ya dari Cirebon. Selamat malam kalau nonton YouTube ini. Terima kasih jamuannya, bareng sama Ibu Lukman juga ngasih makanan juga, karena mereka bawa rice cooker dimasak di sini Kamas Bayu terus semuanya. Kemudian tadi deket Joglo itu juga ada musola. Ini juga lumayan luas kalau misalkan nggak mau sholat di kamar gitu, mau jamaah dengan tamu lain, ini bisa. Bisa sih, ini muat kalau untuk 3-5 orang kita sholat jamaah masih bisa. Kayak gini suasana interior dari dalam Padma Asri Guest House. Ini aku rekomendasikan kalau bisa malah justru pesan kamar yang paling standar, karena di sini posisinya ya nggak seserem kalau yang tadi di depan gitu. Kalau nggak salah tipenya lebih bagus, cuman aku ngerasa kayak lebih spooky aja sih ngelihat suasananya gitu. Ini joglonya keren, jujur tempat yang paling enak kalau kita mau ngerokok di sini, karena kamar semuanya no smoking. Kalau mau ngerokok ada, dipersilakan di area sini. Ini nih beneran Kamas Bayu terus semuanya. Aku rekomendasikan sekali kalau kepengen banget cari penginapan murah, fasilitasnya komplit, ada pool, kemudian bisa masak, jadi lebih hemat ya kan. Silakan bisa pesen di dalam Padma Asri Guest House. Ini aku dapat di harga cuma 150 ribuan di Traveloka. Silakan bisa cek. Ini tadi aku shoot juga kamar yang ada di depan tuh. Kayak berasa spooky kan, Kamas Bayu telur semuanya. Jadi aku pesen, rekomendasikan kalau misalkan bawa pasangan, silakan ke dalam Padma Asri Guest House. Mana tahu bisa menikmati enaknya staycation di Hidden Gems-nya Yogyakarta. Segini dulu ya channel Wahyu Iqbal Purnomo untuk Kamis ini. Kita ketemu lagi Kamis depan, masih akan nge-review Hidden Gems di Jogja. Sampai ketemu hari Kamis depan jam 12 siang, Kamas Bayu telur semuanya.